saya masih bersama Bapak Mulya Siregar, Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia, dan Bapak Raden Pardede, pengurus Perbanas. Iya Pak, tadi kalau dikaitkan dengan single present policy ini masih penting. Tadi saya tanya tentang bagaimana policy untuk Bank BUMN, dan juga tadi sebelum waktu AFF kita cerita juga tentang lah gimana nanti apakah ini upaya untuk konsolidasi perbankan, karena beberapa tahun yang lalu inginnya seperti itu, yang terjadi malah tidak terjadi konsolidasi, tapi justru bank-bank kecil dijual ke asing gitu. Nah, ini bagaimana upaya konsolidasi supaya ke depan ini memang jumlah bank itu benar-benar yang sehat gitu. Iya, jadi mungkin saya mengingatkan kembali lagi tadi Pak Raden juga mengatakan bahwasanya ini jangan terpisah dari API yang pernah dulu ada kan, ada itu sejak 2004. Jadi kalau kita lihat API itu kan ada 6 pilar itu. Betul. Salah satunya struktur, kemudian struktur industri perbankan, regulasi, pengawasan yang efektif, sampai perlindungan konsumen. Gitu ya. Nah, ini semuanya kaitannya adalah kebijakan-kebijakan kita itu tetap terkait dengan pilar API itu, tetapi memang tadi saya katakan ada persoalan dinamika internasional, dinamika nasional, sehingga kita perlu mempertajam apinya. Yang intinya adalah perbankan itu harus lebih efisien, sehat dan stabil. Ini yang agak baru. Karena dulu kita selalu ngomong bank sehat dulu gitu loh, tapi kagak efisien. Gitu. Nah, sekarang kita inginnya adalah efisien dulu, sehat dan stabil. Nah, kaitannya dengan single presence policy tadi, sebetulnya itu adalah arahnya. Kaitannya adalah dengan kita mengeluarkan kebijakan kepemilikan bank umum itu tadi, maka tentunya seperti yang dibilang Pak Raden, ini harus terkait dengan konsolidasi yang terkait dengan struktur perbankan ini yang ada di API. Semuanya terkait ke situ. Nah, ketika BUMN ini memang kita berikan bahwasanya holdingnya itu ada di Kementerian BUMN, ya. Tapi tergantung, kalau seandainya misalnya sekarang juga salah satu bank BUMN itu dia sudah punya banyak anak perusahaan, gitu ya, dia bisa bikin financial holding company, seperti itu. Jadi, ya, itu modelnya ya. Tapi untuk yang secara keseluruhan nih Pak, apakah yakin akan terjadi konsolidasi dengan adanya single present policy, atau justru nanti bank-bank kecil ini mau dibeli sendiri, tidak terjadi konsolidasi? Nanti kan sebenarnya harusnya dengan holding terkonsolidasi dengan sendirinya kan, gimana? Saya pikir itu akan terjadi ya. Mudah-mudahan lah, nanti kita lihatlah ke depannya. Mudah-mudahan. Pak Raden, gimana caranya supaya terjadi konsolidasi? Karena pengalaman kita tuh tidak terjadi konsolidasi gitu loh, tetapi justru bank kecil dibeli-beli oleh asing gitu. Ya, itu mungkin kesalahan sejarah itu. Jadi ada loophole dulu yang dipakai oleh asing untuk membeli bank-bank di Indonesia ini, di mana persyaratan kan untuk yang existing, ya bank yang sudah eksis itu, mereka kita kasih modalnya bisa sampai 100 M. Ya, mereka memakai loophole itu. Mestinya kalau saya sih mengusulkan kalau bank asing mau masuk ke sini minimum modalnya 5 triliun atau 10 triliun supaya dia memang bisa memberikan manfaat. Kalau hanya 100 miliar datang ke sini hanya ecek-ecek, dia nggak memberikan manfaat sama dari sekali. Indonesia juga dong ya, nggak ada manfaat masuk uang ke Indonesia begitu ya. Jadi itu merupakan menurut saya masukan. Kebetulan di Perbanas kan membuat satu usulan-usulan. Mungkin itu masukan sumbangan pemikiran itu bisa juga diakomodasikan untuk memperkaya nanti arsitektur perbankan Indonesia yang mau disempurnakan ini. Ya. Ujung-ujungnya sih menurut saya struktur perbankan yang kuat itu adalah merupakan satu tujuan nantinya, supaya dia dengan struktur perbankan yang kuat, apa yang dikhawatirkan bahwa terjadinya krisis demi krisis ini, boleh dikatakan di sektor keuangan kan krisis pasti akan datang. Kita nggak tahu kapan aja. Jadi dengan struktur yang kuat tadi itu, sekalian memang arahnya ke konsolidasi, ya persoalannya tadi kapan itu harus diatur dengan baik, ya apa persyaratannya diatur dengan baik. Tapi struktur yang kuat itu menurut saya merupakan keharusan supaya badai krisis yang kapan pun datang kita tetap aman ya sebenarnya dengan itu ya. Nah, ini juga ada kaitannya, semua aturan ini kan dengan JPSK nih Pak. Nah, kalau nggak ada JPSK, sedangkan krisis kan tiba-tiba bisa datang nih. Nah, gimana respon BI ini terhadap undang-undang JPSK yang sebenarnya BI udah sebagus apapun, tanpa JPSK rasa-rasanya sulit nih Pak. Pak Raden ini lebih tahu kalau soal ini. Jadi yang jelas kita sudah melakukan MOU dengan 4 lembaga ya Pak Raden ya. BI, OJK belakangan masukkan, kemudian LPS dan juga Kementerian Keuangan. Itu yang sudah kita lakukan.
Artinya secara SOP ini masing-masing lembaga sudah siap itu kalau terjadi krisis. Tetapi ketika bicara undang-undang, walau-alam lah, saya nggak tahu kapan itu akan keluar atau bagaimana di DPR-nya. Ini yang masih ganjalan di sini saja. Tapi secara SOP kita tuh teman-teman antar departemen yang 4 itu sudah jalan dengan baik ya. Ya Pak Raden, pengalaman kasus yang lalu itu kan membuat orang tidak berani ngambil keputusan ya. Tapi dengan kondisi seandainya JPSK ini nggak muncul-muncul, sebenarnya gimana mengantisipasinya dengan pengalaman lalu, Pak? Kalau JPSK jelas perlu supaya para pembuat kebijakan ini punya perlindungan hukum, punya pijakan hukum pada saat mereka mengambil tindakan. Nah, kalau sekarang tentu usulan kita adalah supaya undang-undang JPSK ini segera, ya artinya teman-teman di DPR juga harus melihat ini dan bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan perekonomian nasional. Kalau JPSK tidak ada sekarang, maka seluruhnya pengambil keputusan saya khawatir akan ke presiden. Jadi apapun ke presiden, tapi kan presidennya juga repot kalau harus dia mengambil keputusan bahkan yang kecil sekalipun. Yang seharusnya memang apa yang dikatakan Pak Mulya tadi itu MOU itu bagus, tapi itu tidak cukup. Kekuatan hukumnya masih dianggap lemah ya kalau untuk kayak gini ya. Oke, terakhir Pak, mungkin ini ada kaitannya dengan OJK. Keterlibatan OJK dalam kebijakan ini gimana Pak? Keterlibatannya sangat penuh. Artinya gini, kalau boleh saya ceritakan sedikit pengambilan ketentuan ini akan keluar, itu kan melalui suatu riset. Kemudian kita bahas di dalam yang namanya forum komunikasi ekonomi perbankan di BI ya, itu forum direktur, itu dibahas direktur-direktur sektor perbankan. Kemudian kalau ada perlu namanya FEP Plus, itu ada direktorat hukum, ada direktorat dari moneter. Kemudian itu naik ke yang namanya ke KP3. KP3 itu harus dihadiri minimal oleh 2 deputi gubernur yang perbankan dan juga moneter ataupun sistem pembayaran. Setelah itu baru naik ke RDG. Nah, dalam proses itu tadi, OJK itu kita undang itu kadang-kadang di forum direktur dan juga di forum KP3. Jadi Pak Nelson itu yang selalu hadir, selalu hadir di dalam. Jadi sudah melibatkan paling tidak dalam keputusan-keputusannya terhadap karena nanti kan mikroprudensial kan akan karena toh yang akan melaksanakan teman-teman di OJK nantinya. Baik Pak Mulya dan Pak Raden, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa dipahami oleh banyak pihak sehingga bisa diimplementasikan dengan baik. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, dari perbincangan tadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan BI memang diharapkan bisa ada stabilitas dalam sistem keuangan, perbankan bisa menjalankan fungsi intermediasinya dan juga ketahanan atau kesehatan perbankan di masa akan datang. Akan tetapi dalam implementasi mungkin industri bisa dilibatkan dalam tahapan-tahapannya karena industri yang begitu tahu bagaimana kondisi di lapangannya agar tidak terjadi kebijakan ini menjadi salah dalam implementasinya dan juga diharapkan bisa mengantisipasi krisis yang akan terjadi sewaktu-waktu sehingga industri perbankan kita menjadi sehat. Apabila terjadi hal-hal eksternal kita bisa mengantisipasinya dengan baik. Demikian pemirsa pembicaraan pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada episode-episode yang akan datang.